Welcome back to my YouTube channel. Support channel dengan subscribe yuk, terima kasih. Part selanjutnya akan disematkan di kolom deskripsi. Part 6. Hari berganti hari. Kehidupan sepasang suami istri yang masih terbilang remaja, berjalan seperti biasa. Pertengkaran kecil acap kali terjadi, karena satu hal yang sepele. Namun, semua masalah yang ada, selalu berakhir dengan beberapa potong burger sebagai syarat damai. Satu langkah damai khas remaja, yang terbilang simpel dan gampang. Sejak tinggal di keluarga Excel, Lovandra juga menimba ilmu di University Global. Sama seperti Alvaro. Meski begitu, mereka beda kelas karena Alvaro 2 tahun lebih dulu dibanding dengan Lovandra. Di kampus, Alvaro dan Lovandra dikenal sebagai saudara sepupu. Tak ada yang tahu kalau status mereka sebenarnya adalah sepasang suami istri. Cepetan dikit Love. Gue ada kelas pagi. Perintah Alvaro pada sosok sang istri, yang lagi menikmati sarapannya. Nyonya Regina yang duduk pada kursi utama, tersenyum gemas kala lihat pertengkaran kecil antar mereka. Sikap anak kandung dan anak menantu cukup bisa membuat hari-hari wanita dewasa itu kian berwarna. Hampir tiap hari, pasti ada live drama yang terjadi di ruang makan. Kadang, Alvaro dan Lovandra memperebutkan sesuatu yang sebenarnya tak perlu diperebutkan. Jika dahulu ruang makan lebih condong pada suasana sepi, tapi tidak dengan beberapa hari terakhir. Alvaro mulai beranjak dari kursi. "Bang, mau kemana?" Lovandra mengalihkan pandangannya pada sosok sang suami. "Berangkat. Lo nanti pergi sama supir saja." "Nggak mau. Tunggu sebentar bang." Lovandra menggapai apel, lalu menyudahi aktivitas makannya. Wanita itu beranjak dan jalan ke arah Nyonya Regina, lalu menjabat tangan sang ibu mertua. "Lova ke kampus dulu ya ma," pamitnya. "Hati-hati." "Siap ma." Setelah menjawab demikian, Lovandra langsung lari menyusul Alvaro yang sudah berada dalam mobil. Dan, kendaraan roda 4 itu pun meluncur. Setelah Lovandra masuk. "Nanti abang pulang dulu aja ya." Lovandra membuka percakapan. Alvaro langsung menoleh ke arah sang istri. Meski hanya sekilas karena lelaki itu harus fokus pada jalan. "Emang lo mau ngapain?" tanyanya penasaran. "Lova mau jalan sama Jaki." Alvaro langsung membanting setir pada bahu jalan. "Abang," pekik Lovandra kaget. Dengan wajah merah, lelaki itu menghentikan mobil, lalu menoleh ke arah sang istri dengan pola napas yang berantakan. "Apa lo bilang, Jaki?" Alvaro coba memastikan apa yang tadi ia dengar. Ada ragu yang tiba-tiba hadir. Pasalnya, Jaki bukan orang yang mudah akrab dengan orang baru, terkhusus lawan jenis. Lovandra membalas tatapan Alvaro, lalu mengangguk. "Sejak kapan lo dekat sama dia?" cecar Alvaro. "Sejak abang tinggalin Lova di kampus tempo hari." Lovandra mengalihkan pandangannya. "Hari itu gue ada urusan Love," jelas Alvaro gugup. "Iya, urusan dengan kakak cantik kan?" Lovandra menimpali ucapan sang suami dengan sebuah pertanyaan. Satu pertanyaan yang tak mampu Alvaro jawab. "Kalau lo mau pergi, nanti biar gue antar," ucap Alvaro lemah karena rasa bersalah. "Nggak usah." Lovandra menolak. "Gue nggak izinin lo pergi sama dia."
Alvaro kembali menoleh dengan sorot mata yang tajam. "Kenapa?" Lovandra membalas tatapan lelaki itu. "Apa, abang juga minta izin saat jalan sama kakak cantik?" Alvaro tak berkutik. "Masih mending sekarang," Lova bilang. "Bukan kayak abang yang tiba-tiba pergi." "Itu." Alvaro coba mencari alasan. Tapi ia tak tahu harus memakai alasan apa. "Itu, karena gue cowok." "Jadi," sambar Lovandra cepat. "Jadi kalau cowok bisa bebas berbuat semaunya." "Bukan begitu bang." Lovandra meninggikan suara. Merasa tak dapat jawaban, wanita itu mengalihkan pandangan ke arah kaca di samping tempat duduk. Dengan sorot mata yang berkaca-kaca. Sedang Alvaro, lelaki itu mulai menjalankan kendaraan menuju kampus. Tanpa kata, hingga emosi antar mereka telah melunak. "Gue minta maaf." Lovandra mengabaikan permintaan maaf sang suami. Wanita itu terus bergeming dengan sorot mata yang mengarah pada jalan. "Kemarin, Belva minta antar ke rumah omanya Love. Dan gue nggak punya pilihan." Lovandra memejamkan mata dengan napas yang tertahan sesaat. "Lain kali, kalau gue mau pergi, gue akan minta izin lo." Wanita itu tersenyum ketika kalimat konyol ia dengar. Meski hati masih terasa sesak, tapi sikap sang suami yang akan minta izin sebelum pergi cukup bisa menggelitik hati Lovandra. "Love," Alvaro kembali menyapa. "Beef burger dengan kentang goreng plus jus mangga." Lelaki itu kembali membujuk. Lagi-lagi Lovandra tersenyum. Roti yang bertumpuk dengan daging dan sayuran selalu sukses menggoda indera pengecapnya. Menu spesial yang baru ia kenal, tapi langsung jadi makanan favorit. Plus es krim. Lovandra menambahkan syarat damai. "Deal?" Senyum puas pun tersaji. Rona wajah yang tadi kurang bersahabat kini mulai terlihat merah karena senang. Lovandra terus saja melihat pemandangan dari balik kaca. Sedang Alvaro fokus pada jalan. Saat tiba di kampus, mobil berhenti pada area parkir. Dan mereka pun turun dengan segera. "Love, nanti tunggu gue." "Nggak janji." Lovandra menjawab pertanyaan Alvaro tanpa menghentikan langkah. "Love." Alvaro mempercepat langkahnya. Dan langkah lelaki itu terhenti saat Lovandra melambaikan tangannya. Bertepatan dengan itu, senyum senang kembali terkembang dengan konyolnya. Cuaca siang hari itu cenderung gelap. Sedari pagi, awan hitam senantiasa menyelimuti kota dan memeluk bumi dengan eratnya. Tak berselang lama, rinai hujan turun membasahi bumi. Para mahasiswa yang tengah berjalan santai seketika mempercepat langkah mereka dan mencari tempat teduh. Beberapa dari mereka jalan ke arah parkiran dan masuk mobil. Sementara yang lainnya jalan ke arah lobi atau gedung untuk berteduh. Di area lobi kampus, Alvaro berdiri dengan sebuah tas yang menggantung pada bahu. Mata lang itu acap kali melihat ke arah rintik hujan. Lalu menunduk. Tak lama, Alvaro memasukkan kedua tangannya ke dalam saku untuk menghangatkan diri. "Al?" Lelaki berperawakan tinggi itu langsung menoleh ke arah sumber suara. Di sebelah sana, Belva Kalista berdiri dengan senyum manis. Gadis cantik dengan pembawaan anggun dan tak banyak tingkah itu jalan menghampiri Alvaro. Lalu, melingkarkan tangannya pada lengan sang kekasih. "Nanti malam kita mau kemana?" tanya Belva lembut. "Malam? Emang kita ada janji?" Alvaro balik tanya, tanpa menjawab pertanyaan dari sang kekasih. Pria itu menoleh ke arah Belva. "Kok gitu?" Belva coba menyatukan sorot mata mereka. Selang beberapa detik, raut wajah itu berubah cemberut. "Jadi?" Alvaro terkekeh sambil mengusap pucuk kepala sang kekasih. Lalu, mengalungkan tangannya pada pundak Belva. Dan, mereka sama-sama diam.
Setiap kali masalah hadir, Alvaro akan pilih mengalah. Dan lelaki itu sangat irit bicara. Berpacaran dengan seorang Belva Kalista yang terkenal cerdas. Harus pandai memilih kata agar pertengkaran tak sampai terjadi. Aku pulang dulu ya. Hujan dah reda. Nih. Belva berucap dengan sorot mata yang melongok ke arah langit. Sip. Hati-hati ya. Jangan lupa WA. Belva melempar senyum. Ketika kalimat perhatian itu ia dengar. Sementara di belakang mereka, Lovandra sudah berdiri dengan raut wajah yang tak biasa. Pemandangan yang tersaji di depan mata cukup bisa membuat batin wanita itu tercabik nyeri. Setelah Belva pergi, Lovandra pun jalan dari sisi arah, tanpa menghampiri sang suami. Love. Seruan Alvaro. Lovandra abaikan. Wanita itu terus jalan ke arah mobil. Seberapa sering Alvaro memanggil, sesering itu juga panggilan ia abaikan. Bunyi alarm mobil terdengar, dan Lovandra pun langsung masuk tanpa memedulikan apapun. Ngambek lagi ya? Lelaki itu mulai membuka tanya. Sesaat setelah ia masuk mobil. Enggak. Lovandra melempar pandangan ke arah kaca mobil yang berada di sampingnya. Sikap sama mulut nggak sinkron. Alvaro mulai menyalakan mobil, dan Lovandra terus saja mengunci mulut. Wanita memang suka aneh. Dikit-dikit ngambek. Nggak capek ya? Alvaro coba mencairkan suasana. Lova nggak ngambek. Wanita itu menoleh. Emang Lova punya hak buat ngambek? Tukasnya dengan nada tinggi. Apaan sih lo? Kalau lo nggak ngambek, kesian penjual burgernya. Apa hubungannya penjual burger sama Lova? Nggak jelas banget. Lovandra menggerutu dengan alis mata yang hampir menyatu. Soalnya kalau lo nggak ngambek, nggak ada lagi yang ngeborong jualannya. Nggak lucu. Pekik Lovandra kesal. Kendaraan roda 4 itu pun melaju ke arah sebuah taman. Satu tempat favorit di kala hati tengah panas. Setelah memesan menu favorit, Alvaro dan Lovandra duduk pada kursi dengan meja nomor 3. Kenapa? Kok dari tadi? Lo diam saja? Alvaro kembali membuka tanya. Dan, pertanyaan itu hanya ditanggapi dengan sebuah gelengan. Lovandra lebih pilih menikmati burger yang berada dalam genggaman. Rasa burger yang ia kunyah seakan tak nikmat lagi. Bahkan, makanan itu supi tertelan karena ada duri kecil yang seakan memenuhi area tenggorokan. Selang beberapa saat, Lovandra beranjak dari tempat duduk. Lova mau pulang, ucapnya. Tumben, ucap Alvaro bingung. Burgernya nggak dihabisin. Pertanyaan yang lelaki itu ucap tak menuai jawab karena Lovandra tak menghiraukannya. Wanita itu terus jalan ke arah mobil dengan sorot mata yang berbayang karena embun tiba-tiba menghadang. Bayang kemesraan antara suami dan Belva Kalista cukup bisa membuat Lovandra cemburu luar biasa. Hati dan perasaan Lovandra tercabik saat melihat sang suami bermesraan di depan umum. Satu pemandangan yang mampu meninggalkan luka yang tak terkata. Sampai sisi mobil, Lovandra terlihat kaget saat Alvaro memegang kuat lengannya. Dan, lelaki itu mulai membalikkan badan Lovandra dengan cepat, lalu mengepungnya. Apa-apaan sih bang? Ucap Lovandra panik, karena tubuhnya terkunci. Kenapa? Alvaro menatap dengan sorot mata yang terfokus. Lovandra gugup dan tak mampu membalas tatapan itu. Alhasil, wanita itu lebih pilih mengalihkan pandangannya. Lihat gue. Dan jawab pertanyaan gue barusan. Alvaro menyentuh dagu sang istri, lalu membimbing agar sorot mata mereka saling temu. Kita pisah saja bang. Lovandra berucap datar, dengan pupil mata yang bergerak cepat. Permintaan seperti apa itu? Alvaro mengalihkan pandangannya. Kalau kita pisah, abang bisa bebas bermesraan sama wanita lain. Dan abang tak akan bertemu wanita yang suka ngambek seperti Lova lagi.
Alvaro terus menatap dalam diam. Pun dengan Lovandra. Hingga kepungan lelaki itu melemah dan ia mundur satu langkah. Apa lo benar-benar minta pisah? Alvaro coba memastikan keinginan sang istri. Dengan rasa yang tak menentu. Bersambung,